Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Andi Hari, yang dimana di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah eh, pemrograman web enterprise. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membuat sebuah proyek PHP dengan Composer dan juga menggunakan database, tapi databasenya ini menggunakan metode migrasi. Jadi kita akan coba membuat cepat ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk memulai sebuah proyek PHP dengan menggunakan Composer. Jadi pertama-tama, sebelum kita mulai di tahap pertama, saya akan infokan di sini sudah saya menggunakan kode text editor Visual Studio Code dalam melakukan algoritma atau pengkodingan. Kemudian saya memiliki sebuah project yang dimana ada di drive C, terus di dalam folder sum, di folder attdoc ada folder pww. Baik, kita mulai aja. Langkah pertama supaya jadi saya terbiasa, kita coba buat strukturnya terlebih dahulu ya. Jadi kita coba buat oret-oretan terlebih dahulu. Jadi saya rencana membuat sebuah proyek itu, sebentar, saya perbesar dulu, zoom out. Jadi proyek pertama itu kita akan melakukan persiapan dulu, persiapan proyek. Kemudian di dalam persiapan ini kita akan buat langkah pertama adalah membuat folder ya. Jadi di dalam PWW ini kita akan buat ada di dalamnya lagi ada subfolder pertemuan 2 dan 3. Nah, proyek kita kali ini kita akan buat folder tapi menggunakan Composer. Jadi kita akan nanti membuat foldernya, kita akan beri nama tugas pertemuan 3 ya. Jadi ini nanti nama folder yang akan kita buat. Kita langsung saja sebentar. Pertemuan 3. Mungkin saya perbesar terlebih dahulu, zoom out. Zoom out. Zoom in ya. Zoom in lagi. Oke, mungkin oke. Nah, kita langsung implementasikan saja cara pembuatannya. Jadi di sini nanti kita akan ketikkan, karena kita sudah menginstal Composer sebelumnya, kita akan coba pakai perintahnya untuk membuat folder tugas pertemuan 3. Tapi folder yang dimaksud di sini bukan hanya sekadar membuat folder seperti new folder di drive-nya, tapi di dalam karena menggunakan Composer maka atribut-atribut lainnya akan masuk, termasuk metode yang nanti kita akan gunakan, yaitu terdapat juga folder MVC, ada model, ada view dan controller beserta dengan atribut lainnya. Jadi kita coba pertama kali adalah kita ketikkan Composer create, kita akan buat create project, kemudian create project, lalu kita ketikkan code igniter 4, kemudian kita slash app starter. Jadi sampai sini, di sini adalah sintak untuk membuat folder menggunakan Composer. Lalu kita beri nama nama foldernya. Jadi karena kita udah sepakati nama foldernya menggunakan ini, jadi kita akan buat tugas pertemuan 3. Kemudian kita slash triple P untuk mengeksekusinya ya. Lalu kita habis itu di sini ya, teman-teman lihat di sini PWE hanya ada subfolder pertemuan 1, 2 dan 3. Jadi harusnya kalau berhasil akan terbentuk sebuah subfolder lagi di sini dengan nama yang kita buat tugas underscore pertemuan ketiga. Kita coba enter. Oke, kita menunggu sedang
melakukan penarikan data, termasuk mendownload seluruh atribut yang dibutuhkan ya. Oke, sampai sini. Ya, oke. Ketika mendapat pesan ini menandakan kalau proses pengambilan atau download data menggunakan komposer ini sudah berhasil semua. Jadi kita akan lihat di sini tuh ada tugas pertemuan ketiga yang dimana atribut dan kebutuhan untuk menjalankan proyek PHP dengan komposer ini sudah tersedia semua. Oke. Nah, setelah ini karena kita untuk foldernya kita udah buat menggunakan komposer, maka tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi untuk environment-nya. Melakukan konfigurasi environment-nya. Jadi di dalam folder di sini tugas pertemuan ketiga kita akan melihat sebuah file bernama env. Kita akan coba konfigurasi, tapi sebelumnya teman-teman klik kanan di file env ini, kemudian pilih rename, kemudian di depannya diberikan nama titik ya, dikasih titik, jadi formatnya .env. Jadi teman-teman nanti akan melihat file env-nya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi yang pertama. Di sini terlihat kalau file env di dalam sini semua terdapat hashtag ya. Jadi kita akan mengaktifkan beberapa baris code. Yang pertama itu adalah CI environment-nya. Kita akan berubah dari production ini karena menjadi development ya. Jadi development supaya tujuannya agar ketika nanti ada error di tampilannya itu kita akan mendapatkan detail errornya ada di mana. Maka kita akan merubah settingannya menjadi development. Kemudian kita nantinya kan akan menggunakan database, maka di baris code ini kita masing-masing kita akan aktifkan, karena posisi tanda hashtag atau pagar ini menandakan kalau baris code ini tidak aktif. Supaya agar aktif, jadi teman-teman bisa menghilangkan baris code tanda pagar ini di baris database ini. Jadi saya akan coba hilangkan. Nah, maka di sini akan terlihat hostname, nama databasenya, username, password, DB level, dan yang lain-lain. Nah, yang perlu kita lakukan penyesuaian, biasanya kalau hostname-nya localhost, kemudian di sini kita akan berubah nama databasenya dengan nama kita akan buat tugas pertemuan 3DB. Jadi kita akan membuat nanti nama databasenya dengan tugas pertemuan 3DB. Kemudian username-nya kita akan buat default, root dengan password default juga kita kosongin. Kalau kosong kita hapus saja, kita buat kosong. Kemudian portnya ini sama di 3306. Oke, sampai sini berarti untuk setting konfigurasi .env-nya sudah selesai. Oh ya, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, jangan lupa ini di Ctrl S supaya perubahan di file .env ini dapat tersimpan. Oke, setelah Ctrl S, maka kita akan lanjut ke step berikutnya, persiapan database. Jadi kita akan membuat sebuah database dengan nama yang sudah dengan nama tugas pertemuan ketiga. Kita sesuaikan ya dengan yang ada di .env ini. Oke, dengan nama tugas pertemuan 3. Oke. Jadi teman-teman untuk membuat database sebenarnya ada opsi untuk langsung membuatnya di phpMyAdmin, tapi dalam kali ini saya akan menggunakan metode menggunakan Spark untuk membuat database. Jadi kita akan ketikkan langsung di terminal ini PHP. Sebelumnya karena di sini kita terlihat ya terminalnya masih di direktori utama yaitu PWE, sedangkan proyek kita ada di direktori tugas _ pertemuan ketiga. Jadi kita akan pindahkan direktori terminal ini ke tugas sesuai dengan nama folder atau proyek kita, tugas _ pertemuan 3.
Jadi CD tugas pertemuan 3 kita enter. Jadi terlihat di sini kalau directory terminalnya sudah pindah ke folder tugas underscore pertemuan 3. Nah, di dalam sini, di dalam folder ini kita akan membuat database dengan nama tugas underscore pertemuan 3 underscore db dengan metode Spark. Jadi kita teman-teman ketikkan php Spark kemudian db titik 2 create membuat database menggunakan Spark dengan nama tugas pertemuan underscore pertemuan 3 db. Jadi nama di sini harus disesuaikan dengan yang sudah kita setting di .env-nya. Oke, sampai sini. Jadi selesai untuk code-nya. Tapi sebelum teman-teman menjalankan perintah ini, pastikan dulu teman-teman memiliki sum ya. Jadi selain text editor, VS Code dan Composer, kita membutuhkan juga aplikasi pihak ketiga yaitu sum. Jadi teman-teman perlu menjalankan service MySQL-nya agar perintah ini dapat melakukan interkoneksi dengan MySQL dan database-nya terhubung dengan phpMyAdmin. Jadi dikarenakan di sini harusnya posisinya coba ini kita start, maka ini berjalan service MySQL-nya. Kemudian teman-teman ketikkan perintah ini. Nah, setelah sudah dipastikan service MySQL-nya sudah berjalan di sum-nya, teman-teman bisa lakukan enter. Kita akan coba. Oke, terlihat di sini informasi menyatakan kalau database dengan nama tugas pertemuan 3 underscore db berhasil dibuat. Nah, untuk melakukan validasi, kita akan coba mengecek apakah database ini memang sudah dibuat di phpMyAdmin. Kita akan coba buka phpMyAdmin-nya ya, teman-teman. Oke, di sini terlihat phpMyAdmin-nya. Oke, di sini terdapat beberapa database dan kita akan mencari database dengan nama, kita akan refresh terlebih dahulu. Oke, information library migration CI4. Oke, nah ini teman-teman. Jadi sebelumnya database dengan nama tugas underscore pertemuan 3 ini nggak ada karena kita sudah berhasil membuat database dengan PHP Spark. Maka database ini sudah terbuat ya. Jadi ini saya minimize dulu. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan table ya. Jadi teman-teman, jadi database-nya sudah ada. Biasanya karakter database itu di dalamnya terdapat sebuah table. Berarti kita akan lanjutkan dengan membuat table, tapi tablenya sekali lagi tidak menggunakan opsi di phpMyAdmin. Kita akan menggunakan opsi dengan membuat table dengan Spark ya, dengan Spark. Membuat table dengan Spark. Oke, kita akan buat table dengan Spark. Jadi teman-teman cukup ketikkan perintah php Spark ya. Ini perintah dasar untuk menjalankan Spark-nya. Jadi kita lanjutkan dengan make migration. Make migration dengan nama table. Kita akan coba membuat table produk ya, table produk ya. Jadi tbl produk. Oke. Berarti di sini terlihat codingannya menjalankan perintah Spark dengan membuat migration sebuah table produk. Oke, jadi setelah ini teman-teman lakukan enter, kita akan lihat. Oke, di sini juga terlihat informasi kalau file created. Jadi table produk ini berhasil dibuat ya. Nah, di sini untuk informasinya kita akan coba validasi table produk ini pertama karena kita menggunakan table migration. Kita akan coba di dalam folder tugas pertemuan 3 ini
teman-teman buka subfolder app-nya, di dalam subfolder app ini terdapat subfolder lagi database, ini migration. Nah, jadi nama ini adalah tahun, kemudian ini bulan, ini tanggal, dan saat ini waktunya. Jadi ini file yang table product yang sudah kita buat ada di dalam sini. Nah, oke. Ini membuktikan kalau table product berhasil kita buat di dalam database subfolder migration ya. Kita akan coba lanjutkan dengan membuat, tentunya di dalam sebuah table itu terdapat juga pasti fieldnya ya, terdapat field dan tipe datanya. Oke. Kita akan melakukan sedikit pengkodingan untuk membuat field dan termasuk field dan tipe data yang kita butuhkan ya. Oke, kita akan mulai dari untuk public function app-nya ya. Jadi di dalam function app-nya ini kita akan membuat metode. Untuk yang metode pertama adalah membuat field untuk table produk ya. Jadi kita akan coba metodenya, kita akan membuat kolom atau field ya, field apa saja yang dibutuhkan dalam table produk ini. Untuk TBL produk. Oke, biar saya selesaikan dulu untuk codingan untuk menambah field ya, field yang kita butuhkan. Yang jelas kita membutuhkan ada ID produk, ada kode produk, nama produk, kemungkinan juga ada harga jual, harga beli, dan mungkin yang terakhir ada quantity ya. Jadi saya akan lanjutkan, nanti teman-teman bisa mengikuti codingan yang sudah saya buat. Oke, string this course, namanya add field. Sorry, kemudian kita beri nama pertama ID produk ya, ID produk sama dengan kemudian kita deklarasi tipenya sama dengan int, kemudian constraint, kita akan buat dia sebagai constraint sama dengan 5 ya lengthnya. Oke, kemudian kita akan buat dia unsigned, true. Kemudian kita akan buat auto increment, jadi setiap menambahkan produk nanti akan otomatis ID produknya akan bertambah, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Auto increment sama dengan true. Oke, kita akan akhiri. Oke, sampai sini. Ini untuk field pertama. Kita akan lanjut dengan field berikutnya. Jangan lupa ditutup. Oke, sampai sini terlihat ya untuk function add field-nya itu ada ID produk dengan tipe integer, kemudian ada field kode produk dengan tipe varchar, sampai dengan field quantity ya. Oke, sampai sini sudah selesai kita menambahkan fieldnya. Kemudian langkah berikutnya kita akan
memberikan primary key di dalam table ini karena terdiri dari 5 field. Jadi kita perlu primary key, menambahkan primary key. Itu kita akan, karena yang paling unik ya jelas nanti ID produk ya. Jadi kita akan ID produknya kita bikin dia sebagai primary key. Force, kita akan buat function baru dengan force, kita beri nama add key. Kemudian fieldnya adalah ID produk. Oke, kita set sebagai true. Oke, sampai jangan lupa ditutup dengan titik koma. Oke, ini membuat field sudah, menentukan primary-nya sudah, maka kita perlu membuat table. Jadi membuat table. Nah, kita biasa selesaikan dulu. String ini kita copy aja. String ini kita beri namanya create table ya. Create table. Nah, ininya kita kasih nama tbl produk. Kemudian jangan lupa di set sebagai true. Kenapa perlu di set sebagai true? Supaya nanti perintah ini akan mengecek apakah di dalam database ini sudah terdapat tabel produk. Jika memang sudah ada, maka tidak dilanjutkan pembuatan tabel ini. Makanya ada perintah penambahan parameter true. Nah, kalau tidak ditambahkan true, dampaknya walaupun nanti diketahui di dalam database ini sudah ada tabel produk, nanti tetap akan dibuat tabel produknya. Jadi nanti sayang akan tertimpa. Jadi perlu ditambahkan parameter true ya. Oke, sampai sini untuk app-nya kita sudah selesai membuat ya. Sudah selesai membuat. Sebentar, oke, saya cek dulu satu-satu. Membuat tabelnya sudah, menentukan primary key-nya sudah, nambah field-nya sudah. Oke, kita akan tutup. Oh, ini penutupnya di atas dong untuk function add field-nya. Ini kita akan tutup dengan ini. Oke, karena ini kolomnya itu, jadi kita selesaikan di sini. Oke, sampai sini. Oke, sampai sini sudah selesai untuk public function app-nya. Kemudian kita perlu membuat untuk function down-nya. Nah, di dalam function down ini kita akan membuat metode dia untuk ini kan membuat table udah, menambah primary key udah, menambahkan field udah. Jadi perlu metode menghapus table ya. Jadi semua function sudah ada, semua metode juga sudah ada. Dengan kita copy aja ini, kita sesuaikan namanya. Ini create table, maka ini drop table ya. Oke, sama table produk dengan parameter true ya. Oke, sampai sini untuk kode codingan untuk di file tbl produk ini untuk migrationnya sudah selesai. Kita jangan lupa teman-teman untuk melakukan penyimpanan. Ctrl S. Nah, di sini terlihat ada tanda merah ya. Yaitu ada constraint-nya di sini. Sebentar, saya akan cek benar. Ini jangan lupa diakhiri dengan koma. Kemudian kita Ctrl S lagi. Sama di sini juga terdapat kesalahan. Kalau ini dibutuhkan titik koma. Oke, varchar. Ini jangan lupa akhiri dengan koma. Oke, kita akan coba cek lagi. Ctrl S. Di sini juga jangan lupa semuanya harus diakhiri dengan koma untuk inisiasi berikutnya. Kemudian ini juga koma.
Oke, Ctrl S, kemudian ini double-nya, tipenya diakhiri dengan koma, ini juga. Oke, jangan lupa ini sudah. Oke, kita Ctrl S lagi. Oke, ini sports, kita akan coba syntax error and syntax variable this. Oh, ininya tidak. Oh, karena ini belum diakhiri dengan koma juga. Oke, koma. Maksud saya titik koma ya. Oke, berhasil. Jadi memang perlu ketelitian khususnya untuk titik koma dalam melakukan penulisan atau melakukan pengkodingan ya. Jadi sampai sini ya sudah tidak ada. Jadi saya rasa ini sudah selesai untuk pengkodingnya. Kita akan coba setelah ini melanjutkan dengan melakukan migrasi atas pengkodingan ini. Jadi kita tadi sudah buat pertama kita udah buat di sini table produknya, kemudian di sini terlihat file.php table produknya sudah ada. Kemudian di dalam file table product.php ini kita menuliskan algoritma untuk membuat field, kemudian ada primary key-nya, menentukan primary key-nya, dan membuat table, kemudian menghapus table. Nah, setelah ini kita akan eksekusi migrasinya dengan menggunakan Spark, dengan melakukan migrasi dengan perintah php spark migrate ya, php spark migrate. Oke, kemudian enter. Oke, running. Oke, di sini terlihat running all new migration complete, berarti semua migrasi terkait field ataupun tipe data di dalam table produk ini sudah berhasil dilakukan migrasi. Nah, untuk melakukan validasi nanti kita akan cek di PHP MyAdmin-nya ya. Kita coba akses PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu. Saya akan buka PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu. Di mana tadi ya? PHP MyAdmin. Oke, ini dia PHP MyAdmin-nya. Kita akan klik. Nah, ini di sini terlihat ya, tugas pertemuan 3. Kita tidak membuat tadi di sini ya untuk tabelnya. Kita akan cek tanda plus. Oke, terlihat di sini ya teman-teman. Ada dua tabel, ada migration dan table product. Kita akan cek table produknya di sini. Kita lihat ini berarti fieldnya sudah terbentuk ya, ada ID produk, kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, dan quantity sesuai dengan apa yang kita tuliskan di table product.php ini. Nah, kemudian kita akan langkah berikutnya kita akan coba melakukan inisiasi ya, atau data awal yang atau biasanya kita sebut melakukan inisiasi data awal ya, data awal atau kita sebut dia seeder. Nah, di sini selain ada migration di dalam database ini, selain ada migration ada seed-nya. Nah, kita akan buat di sini file.php-nya menggunakan Spark ya. Nah, yang dimana seeder ini berfungsi sebagai inisiasi data awal dari table product. Karena kalau kita lihat di sini di PHP MyAdmin-nya itu, di PHP MyAdmin-nya ini baru belum terlihat adanya data ya. Jadi kita coba isikan data tidak melalui PHP MyAdmin, tapi kita langsung di terminal VS Code-nya menggunakan Spark. Oke. Baik, kita akan jalankan perintah untuk membuat data awal atau seeder untuk table product. Jadi teman-teman cukup ketikkan PHP, kita lanjut PHP Spark untuk menjalankan perintah Spark dengan membuat make seeder. Oke, dengan make seeder dengan nama table produk ya, table produk. Oke, jadi setelah ini PHP Spark make -2 seeder dengan nama seedernya itu adalah table produk. Kita akan
lakukan enter. Oke, di sini berhasil file create table product.php. Nah, terlihat ya, tadi sebelumnya belum ada. Dengan kita cukup membuat ini sudah terbentuk file table product.php. Cuma di dalam table product PHP ini kita perlu melakukan inisialisasi atau data awal sebagai seeder untuk di update ke dalam table produk. Baik, saya akan coba lakukan terlebih dahulu ini ya, membuat kolom ya, membuat kolom, membuat membuat data pertama ya, membuat data pertama, membuat data untuk table produk. Nah, kita akan coba isikan data di dalam table produk ini, 3 data ya, data awalnya. Saya buat dulu string, kemudian data sama dengan kurung, kemudian oke, yang pertama kita isikan karena ID produk sudah auto increment, jadi kita langsung saja ke kode produk. Sebentar, saya lupa itunya. Saya buka dulu PHP adminnya biar terlihat ya. Oke, ini ada ID produk. Setelah kita buat kode produk, berarti ya kode produk sama dengan P ya, produk 001. Oke, setelah itu kita kasih field berikutnya data untuk dimasukkan di nama produk ini. Nama produknya sebentar. Oke, ini enter. Kemudian kita kasih untuk nama produk sama dengan kita kasih nama buku. Nama produknya itu buku code igniter, buku code igniter aja ya. Oke, kemudian kita lanjut ke, setelah nama produk, field berikutnya adalah harga beli berarti. Jadi urutannya biar sesuai, kita sesuaikan harga belinya. Oke, sama dengan, nah, untuk isian data di field harga beli kita beri dengan nilai 100.000 ya. 100.000 ya. Kita akhiri. Oh iya teman-teman, jangan lupa nanti case-nya sama kayak sebelumnya, setiap ini diakhiri dengan koma. Oke, ini juga koma. Kemudian setelah harga beli, field berikutnya pengisian data untuk harga jual. Harga jual sama dengan ini, harga jualnya 150.000, 12. Oke, diakhiri dengan koma. Kemudian field terakhir yaitu kuantitinya sama dengan kita buat dia 10 ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Ini untuk satu row saja. Kita rencana akan membuat 3 data atau 3 row. Berarti kita akan lanjut ke row berikutnya. Ini berarti kalau mau lanjut ini kita kasih koma untuk melanjutkan perintah berikutnya. Kita buka lagi dan enter. Ini tinggal kita kopikan saja, nanti tinggal kita rubah. Ini berarti P002. Ini kita kasih Android, buku Android ya, buku Android programming. Ini oke, cukup ini aja ya. Terus ininya harga belinya yang ini 200.000, 1 2 3, ininya jualnya 250.000. Oke, ini kuantitinya kita bikin 5 ya. Oke, setelah ini baris atau data kedua. Kita akan buat data yang ketiganya. Ntar kita Ctrl V lagi
Kalau ini P003, ini kita kasih pengolahan Citra. Oke, ini kita harga belinya 150.000. Tuh 2 3. Ini harga jualnya 200. Ini kuantitinya kita bikin 20 dia. Kita bikin banyak. Oke, sampai sini sudah selesai untuk menambahkan 3 data awal. Kemudian jangan lupa membuat function untuk ini ya, teman-teman. Untuk menyisihkan data ini ke dalam table. Jadi kita akan buat metode ini diakhiri dengan titik koma ya. Ini kita tutup dulu dengan titik koma. Kemudian kita akan membuat metode menyisihkan data ke dalam table. Oke, dengan cara for each. Kita menggunakan for each, kemudian buka kurung string data. Oke, string data as string item ya, string item, kemudian buka kurung kurawal, kemudian string this db. Oke, this db, kemudian table ya, kita masukkan nama tablenya, buka kurung table, nama tablenya table produk. Kemudian kita akan melakukan lanjut dengan insert ke sebagai string item. Oke, sampai sini jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, kita akan coba apakah ada error dengan menyimpannya, Ctrl S. Oke, sepertinya tidak ada. Maka setelah ini dibuat, kita akan melakukan eksekusi untuk mengupdate data ini supaya masuk ke dalam table ya. Oke, karena di sini kita lihat ya, di PHPMyAdmin-nya itu masih teman-teman bisa lihat ini masih kosong datanya. Setelah kita melakukan pengkodingan di table produk.php ini, apakah bisa langsung terupdate di dalam table produk yang ada di dalam database. Jadi teman-teman, perintahnya ketikkan php spark db database sheet dengan nama sheetnya, yaitu table produk. Jadi tinggal sesuaikan ya, table T-nya besar, T-nya produk. Oke, kita akan coba enter. Oke, di sini terlihat kesalahan. Kita akan coba cek satu-satu terlebih dahulu. Oke, duplicate entry for jadi terdapat entry. Kita ada lihat apakah ada kesamaan. Buku P01, buku kode igniter P02. Oke. Oke, kita cek ini di sini kode produk, ini satu dianggap duplicate, berarti dianggap datanya sama. Ini dia. Oke, ini data kedua. Oh, ini kemungkinan di sini terulang kembali teman-teman. Jangan lupa diakhiri dengan koma. Kita akan coba jalankan lagi perintahnya. php spark dbSheet table produk. Kita enter kembali. Oke, oh maaf, ini di sini unsaved, jadi perubahan yang terakhir saya tambahkan koma itu belum tersimpan, jadi jangan lupa di Ctrl S. Oke, kemudian kita coba jalankan kembali. Oke, di sini udah terlihat ya kalau ini sudah berhasil. Jadi kita akan coba validasi di PHPMyAdmin-nya. Kita akan ini sebelumnya kan hanya ada field saja. Kita akan coba refresh apakah data awalnya berhasil diupdate. Oke, terlihat ya teman-teman di sini yang sebelumnya hanya field saja, ternyata kita sudah berhasil mengupdate data awal atau seeder ke dalam table produk.
sesuai di sini tertera ada kode produk, ID produk, nama produk, harga beli, harga jual, dan kuantitinya. Oke, di tahapan yang sudah kita buat sampai saat ini yaitu kita sudah melakukan persiapan proyek. Persiapan proyek itu kita coba membuat sebuah folder menggunakan Composer dengan nama proyek atau nama foldernya tugas pertemuan 3. Kemudian kita melakukan konfigurasi di dalam file .env yang dimana kita mengubah CI environment-nya menjadi yang sebelumnya production menjadi development. Kemudian kita men-setting konfigurasi database-nya menyesuaikan dengan nama database yang akan kita buat atau yang sekarang sudah kita buat. Kemudian setelah tahapan itu kita masuk ke tahapan persiapan database. Nah, di dalam persiapan database kita sudah membuat database tugas pertemuan 3_db menggunakan Spark. Kemudian kita sudah membuat tabel Spark-nya ini, kemudian melakukan inisiasi data awal atau seeder-nya ya.